Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 12, yaitu konsep WLAN. Materi instruktur peralihan perutan wireless essential versi 7.0 atau SRWE. Eh, judul modul ini adalah konsep WLAN dan eh, menjelaskan bagaimana WLAN mengaktifkan konversi jaringan. Judul topik dan tujuan topik. Di sini bisa teman-teman lihat pengantar nirkabel dan jenis teknologi dan standar WLAN. Komponen WLAN, jelaskan komponen struktur WLAN, pengoperasian WLAN, jelaskan bagaimana teknologi nirkabel memungkinkan penggunaan WLAN, operasi cap web menjelaskan bagaimana WLC menggunakan cap web untuk mengelola beberapa AP, manajemen saluran dan karena kita jelaskan manajemen saluran di WLAN, WLAN, ancaman terhadap WLAN, WLAN yang aman, jelaskan mekanisme keamanan WLAN. Yang pengantarnya dulu, manfaat nirkabel. LAN nirkabel atau WLAN adalah jenis jaringan nirkabel yang biasa digunakan di lingkungan rumah, kantor, dan kampus. WLAN memungkinkan mobilitas dalam lingkungan rumah dan bisnis. Infrastruktur nirkabel beradaptasi dengan kebutuhan dan teknologi yang berubah dengan cepat. Jadi jenis jaringan nirkabel. Jaringan area yang pertama, jaringan area pribadi nirkabel atau WAN daerah rendah dari jarak pendek 20-30 kaki atau 6-9 meter berdasarkan standar I IEEE 802.15 dan frekuensi 2,4 GHz. Bluetooth Zigbee adalah contoh WIPAN. Yang kedua adalah LAN nirkabel atau WLAN, ukurannya itu 300 kaki dan dia frekuensinya 2,4 GHz sampai 5,0 GHz. Yang kedua ada MAN untuk wilayah geografis yang luas serta kota atau kabupaten. Dan yang terakhir ada WAN, itu adalah mencakup wilayah geografis yang luas untuk komunikasi nasional ataupun global menggunakan frekuensi berlisensi tertentu. Lalu kita ada Bluetooth standar IEEE yang digunakan untuk memasang perangkat pada jarak hingga 300 meter, 300 kaki atau 100 meter. Bluetooth Low Energy mendukung topologi mesh ke perangkat jaringan skala besar. Bluetooth Basic Rate Ancient Rate BR or ADR mendukung topologi point to point untuk digunakan untuk streaming audio. WiMAX interface seluruh dunia untuk akses global mikro, koneksi internet kabel beratas WLAN II hingga 80 mil atau 50 km. Teknologi di kabel lanjutan, pita lebar seluler membawa suara dan data digunakan oleh ponsel, mobil, tablet, dan laptop. GSM diakui secara internasional, CDMA terutama digunakan di Amerika Serikat. Pita lebar satelit menggunakan parabola tarik sejajar dengan satelit di orbit geostasioner. Membutuhkan garis situs yang jelas, biasanya digunakan di lokasi pedesaan di mana kabel DSL tidak tersedia. Eh, Lalu ada standar tipe 802.11 menentukan bagaimana frekuensi radio digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan. Nah, ini bisa kalian lihat untuk yang tipe biasa yang 11 saja frekuensinya itu 2,4 GHz, kecepatannya hingga 2 MB per detik. Untuk yang A itu 5 GHz, data hingga 54 MB per detik. Untuk yang tipe B 2,4 Hz, 11 MB per detik. Ya, seterusnya bisa teman-teman lihat di sini. Lalu, sumber angkatan kabel beroperasi dalam rentang spektrum elektromagnetik. Jaringan WLAN beroperasi pada pita frekuensi 2,4 Hz dan 5 GHz. 2,4 atau UHF sampai 8,2 GHz. Lalu, standar memastikan interoperabilitas antar perangkat digunakan yang dibuat untuk produser berbeda secara internasional. Tiga organisasi mempengaruhi standar WLAN. Pertama itu ada mengatur alokasi spektrum radio dan orbit satelit. Yang dua ada IEEE atau Institut Insinyur Listrik dan Elektronika menentukan bagaimana frekuensi radio dimodulasi untuk membawa informasi mempertahankan standar untuk jaringan area lokal dan metropolitan. Yang ketiga ada aliansi Wi-Fi. Lalu ada komponen WLAN, antena, router nirkabel, pelabuhan internet, titik akses nirkabel, titik akses otoman, berbasis pengontrol. Topologi secara nirkabel, laptop, tablet, bahkan mobil dilengkapi NFC kabel yang terintegrasi lengkap oleh pemancar dan penerima radio.
Kalau yang rumah tuh biasanya dia pakai router di kabel kecil ya. Berfungsi untuk jalur akses menjadikan akses kabel, mengalihkan dan perute. Nah, di sebelah kita ini ada namanya NIC di kabel titik akses terdekat. Titik ini Cisco merakitku. Oh, dia mencoba untuk mengakseskan maksudnya dengan AP setelah diakses menggunakan kabel memberikan akses sumber daya jaringan. AP dapat dikategorikan sebagai AP otonom atau AP berbasis pengontrol. AP otonom perangkat mandiri yang dikomunikasi melalui antar muka baris perintah atau GUI. Untuk AP berbasis pengontrol juga dikenal sebagai AP ringan, LAP gunakan LWAP untuk berbasis secara mengontrol WLC. Jenis antara eksternal segala arah, terarah, banyak masukan, banyak keluaran. Pengoperasian WLAN. Video ini akan mencakup hal-hal berikut: modus infrastruktur, modus ADHOC, penambatan, set layanan dasar, set layanan yang diperluas, struktur rangka, penghindaran karena akses bergaris sense, CSMA, asosiasi API klien kabel, mode pengiriman pasif dan aktif. Mode sementara digunakan untuk menghubungkan klien secara peer-to-peer tanpa app. Modus infrastruktur digunakan untuk menghubungkan klien jaringan menggunakan AP. Penambatan variasi topologi ad hoc adalah ketika ponsel pintar atau tablet dengan akses data server diaktifkan untuk membuat hotspot pribadi. Modifikasi dua blok topologi BSS menggunakan AP tunggal untuk menghubungkan semua klien kabel terkait. BSS berbeda tidak dapat berkomunikasi. Yang kedua ada SSS, gabungan dua atau lebih BSS yang saling terhubung melalui sistem distribusi kabel. Ini ada format 802. Dot 11 mirip dengan format bingkai Ethernet, hanya saja format ini berisi lebih banyak bidang. Belian bersifat half duplex dan klien tidak dapat mendengar saat sedang mengirim sehingga tabrakan tidak dapat terdeteksi. Belian menggunakan akses ganda interrogator dengan menghindari tabrakan CSMA untuk menentukan bagaimana dan kapan mengirim data. Klien kabel melanjutkan melakukan hal berikut. Itu bisa baca 1 sampai 6, mendengarkan saluran untuk melihat apakah saluran tersebut mengganggu. 2. Mengirim pesan siap kirim apa untuk meminta akses ke jaringan. Menerima pesan jelas untuk dikirim CTS dari AP yang kemudian untuk mengirim. Menunggu beberapa saat secara acak sebelum memulai kembali pada jika tidak ada pesan CTS yang diterima. Mengirim data, mengakui semua transmisi. Dalam rangka yang berdapat berkomunikasi dengan mana jarak komunikasi harus digantung terlebih dahulu dengan AP dan router dulu. Berikut itu menjelaskan pukul 3 berikut temukan AP di kabel, transaksi dengan AP, menggunakan AP yang di sebelah ini. Untuk mencapai keberhasilan asosiasi, klien kabel dan AP harus memenuhi parameter tertentu: SSID, kata sandi, mode jaringan, mode aman, pengaturan saluran. Klien terhubung ke AP menggunakan proses pemilihan pasif dan aktif. Jadi pasif itu secara terbuka mengirimkan layanan dengan mengirimkan frame versi ID siaran dengan bekalan berisi SSID standar yang didukung dan pengaturan keamanan. Nah, aktif itu harus mengetahui nama SSID, klien berproses dengan menjaga bintang keluar dari beberapa saluran. Ini ada pengoperasiannya. Protokol standar yang mengubah versi mengenal beberapa AP dan WLAN berdasarkan AP, tetapi menambahkan keamanan tambahan dengan data transfer layar sekuritas DLTS merangkum dan meneruskan lalu lintas klien dengan AP versi terowongan menggunakan port to DP. Ini ada fungsi AP MAC dan WLC MAC, bikin reason penyelidikan atau autentikasi, melakukan paket interaksi ulang, asosiasi dan reasosiasi klien roaming, antrian bengkel prioritas, demand bengkel lain. Berarti banyak perbedaan ya. Lalu ada dua pilihan untuk Flex Connect AP. Yang pertama ada modus terhubung, WLC dapat dijangkau. Flex Connect AP memiliki konektivitas cap web dengan WLC melalui terowongan cap web, menjalankan semua visa web. Kalau mandiri itu dia tidak dapat jangkau bedanya. Manajemen saluran, jika permintaan terhadap saluran teknologi dan menggunakan kualitas spektrum penjabaran langsung dari SSS untuk menyambungkan sinyal pada bidang sinyal besar untuk Kalian bisa baca di sini ada tiga, yaitu spektrum penyebaran urutan langsung DSS, spektrum penyebaran lompatan frekuensi FHSS, dan multiplexing divisi frekuensi ortogonal OFDM. Ini adalah materi-materinya dan banyak penyebarannya. Lalu ada ancamannya. Wilayah terbuka bagi siapapun. Jadi yang banyak itu ada interspeksi data, penyesuaian dari kabel, DOS, dan AP nakal.
Biasanya penyebab itu perangkat ini koneksi dengan tidak benar, pengguna jahat dengan sengaja mengganggu koneksi kabel, dan gangguan tidak disengaja. Ini adalah contoh WLAN yang aman ya. Penyelubungan SSID. Memungkinkan minta SSID dinonaktifkan penjaringan alamat MAC, buka autentikasi sistem, autentikasi kunci bersama, dan ini ada 4 teknik autentikasi kunci bersama yang sedia yang ditentukan pada tabel. Router rumah biasanya memiliki dua pilihan autentikasi WPA dan WPA2, sedangkan WPA2 memiliki dua kombinasi autentikasi pribadi dan perusahaan. Oke, ini untuk modul latihan dan kuis. Kita skip saja, sisa sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.